Baik pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, saya langsung bergabung dengan Patsy. Patsy, Ya, silakan Doni. ya bagaimana informasi terkini dari Amerika pasca tragedi bom Boston? Sejauh ini kami masih menunggu konferensi pers dari FBI yang semula dijadwalkan jam 5 sore, kira-kira sekitar 3 jam lebih yang lalu. Sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut kenapa ditunda atau apa informasi yang akan disampaikan. Namun diduga yang akan disampaikan oleh FBI ini adalah terkait dengan identifikasi visual dari tersangka. Jadi saya ceritakan sedikit sebelumnya, Ya, sekitar 5 jam, 6 jam yang lalu kami semua sempat gempar, media di Amerika Serikat sempat gempar karena CNN memberitakan bahwa FBI telah menangkap tersangka terkait dengan kasus pemboman di Boston ini. Namun sudah diklarifikasi oleh FBI bahwa tidak ada orang yang ditangkap terkait kasus ini. Yang sudah ditemukan adalah identifikasi visual dari rekaman CCTV sebuah department store di seberang jalan lokasi pemboman yang menangkap gambar seorang yang meletakkan tas yang diduga adalah bom tersebut. Jadi sampai sekarang kami masih menunggu klarifikasi mengenai siapa tersangka tersebut kalau misalnya memang sudah diketahui identitasnya, Doni. ya Patsy, ini masalah gambar yang terekam oleh kamera CCTV. Apakah Patsy sudah melihat gambar tersebut atau sudah beredar di kalangan masyarakat di Amerika Serikat sehingga ada dugaan-dugaan yang muncul terkait siapa pelaku dugaan bom tersebut? Belum, karena yang namanya penyelidikan FBI ini tentunya amat sangat dijaga integritasnya, keutuhannya. Jadi kalau misalnya memang belum pasti, sudah pasti tidak akan dirilis. Jadi pernyataan tersebut hanya berasal dari statement FBI mengenai identifikasi visual dari beberapa sumber FBI. Yang juga sudah diketahui terkait dengan pemboman ini adalah jenis bom yang digunakan. Jenis yang digunakan ini adalah menggunakan panci presto yang berisi bahan peledak dan kemudian beberapa serpihan logam, kemungkinan termasuk paku dan gotri. Ada beberapa analis mengatakan ini bom yang sempat digunakan di Irak dan Afghanistan militan yang akan menyerang konvoi tentara Amerika Serikat. Namun selain itu kita juga ingat ini juga bom yang sama yang digunakan di serangan Times Square pada tahun 2010. Intinya apa? Ini adalah bom yang sangat mudah untuk dibuat. Petunjuknya bisa dicari di internet. Sangat murah untuk dibuat karena hanya berasal dari komponen yang mudah dibuat, panci, paku, peledaknya pun tidak perlu peledak sikor, melainkan bisa mencari menggunakan bubuk mesiu yang bisa dibeli di toko olahraga. Ya, Patsy, dari informasi yang tadi Patsy sampaikan, apakah memang ada analisa dari para pengamat di Amerika Serikat yang mengarah atau mungkin menyudutkan kelompok-kelompok tertentu atau mungkin terhadap umat Islam? Sampai sekarang ini baik pengamat di Amerika Serikat, media di Amerika Serikat maupun Presiden Obama sendiri dalam konferensi persnya kemarin mengatakan bahwa satu, ini aksi teror, tapi belum diketahui teroris ini dari mana. Apakah ini teroris individu atau organisasi, apakah asing atau domestik. Jadi harus ingat selain serangan teroris organisasi Al-Qaeda yang mungkin menjadi kemungkinan, banyak juga wacana seputar teroris domestik. Jadi misalnya saja sekarang ini di Amerika Serikat wacananya sedang panas sekali seputar pengetatan aturan kepemilikan senjata. Nah kalau kita ingat tahun 1995 pemboman Oklahoma itu juga terjadi setelah adanya pengetatan aturan kepemilikan senjata. Saat itu orang yang melakukannya Timothy itu termasuk apa yang disebut sebagai patriot groups atau kelompok yang merasa bahwa pemerintah federal ini ingin memberangus hak-hak individu termasuk hak untuk memanggu senjata yang legal di Amerika Serikat. Kita juga ingat bahwa Olimpiade 1996 di Atlanta terjadi pemboman dan pelakunya adalah orang yang anti hak homoseksual dan anti aborsi. Dua isu yang juga terus panas di Amerika Serikat. Jadi selain fokus kepada organisasi teroris asing seperti Al-Qaeda sebagainya afiliasi, pengamat serta tentunya penyelidik juga tetap fokuskan atau tetap memperhatikan kemungkinan akan adanya aksi teroris domestik terkait dengan insiden ini. Oke, Patsy, ada satu hal yang juga saya ingin tanyakan, bagaimana situasi psikologis warga Amerika pasca kejadian ini? Oke, kalau situasi keamanan di semua kota di Amerika Serikat, di Washington DC dan New York, tentunya pengamanan ditingkatkan. Kalau saya berangkat lewat metro, kereta bawah tanah, itu saya melihat banyak polisi baik kereta maupun di stasiunnya sendiri. Di New York juga demikian. Namun kalau menanyakan moodnya sendiri,
saya pikir ini tanpa mengecilkan para korban yang tewas, ini bukan satu peristiwa yang luar biasa besar yang memakan banyak korban. Tentunya yang namanya aksi teror itu tidak hanya tergantung dari berapa banyak orang yang meninggal, melainkan dari perasaan atau ketakutan yang muncul setelah itu. Dan kita lihat kalau dari warga Boston sendiri, mereka selalu dikatakan bahwa mereka tough, mereka punya resolve, mereka punya itikat atau memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Dan bahkan banyak di antara warga Boston yang kemarin yang berencana untuk melanjutkan maraton mereka yang belum selesai, karena setelah serangan bom kan hentikan maratonnya. Mereka yang belum selesai akan berlari nanti. Tidak ada rasa ketakutan tersebut, yang ada hanya kewaspadaan senjata. Oke.